Kabut pagi turun perlahan di lereng Argopuro, menutupi rumah-rumah kayu yang berdiri rapuh seperti menyimpan ribuan kisah yang tak pernah terucap. Di salah satu rumah kecil yang catnya mulai terkelupas, berdiri seorang pemuda bernama Sumali, memandang hamparan sawah hijau dengan mata kosong namun dalam. Ia tidak pernah mengeluh, meski hidupnya jauh dari mudah. Keheningan bukan pilihannya, itu takdir yang menemaninya sejak lahir. Dunia yang tak pernah mendengar suaranya membuatnya terbiasa menyimpan rasa dalam diam. Sumali bangun lebih cepat daripada ayam yang berkokok, menyiapkan air panas untuk ibunya yang sedang sakit. Tangannya lincah tapi gerakannya lembut, seakan takut menambah beban pada wanita yang ia cintai lebih dari apapun di dunia ini. Ibunya hanya bisa tersenyum lemah setiap kali melihat Sumali mengurusnya tanpa satu kata pun, seolah bahasa kasih bisa disampaikan lewat mata dan gerakan kecil. Meski bisu, Sumali bukanlah pemuda biasa. Tubuhnya terlatih, otot-ototnya terbentuk rapi dari latihan taekwondo yang ia jalani sejak kecil dari ayahnya, seorang pelatih yang dulu pernah mengharumkan nama Jember di tingkat provinsi. Namun ayahnya sudah lama tiada, meninggalkannya hanya dengan gelang kulit tua bertuliskan namanya. Gelang itu menjadi harta paling berharga, pengingat bahwa kekuatan sejati bukan pada otot, melainkan hati yang teguh. Pagi itu, sebelum berangkat bekerja sebagai pengantar paket ke kota, Sumali melakukan ritualnya, menendang balok kayu tua di halaman dengan pola gerakan cepat dan terukur. Setiap kali kakinya menghantam kayu, suara dentuman keras menggema di udara, memecah sunyi desa yang belum terbangun. Latihan itu bukan sekadar rutinitas, itu cara Sumali berbicara kepada dunia, menyampaikan semua perasaan yang tak dapat ia ucapkan. Saat ia mengganti baju dan mengikat gelang kulit di pergelangan tangan, angin dingin menyapu wajahnya. Ada firasat aneh yang membuat hatinya terasa berat, seakan hari itu akan membawa perubahan besar yang tak bisa ia hindari. Namun Sumali tetap melangkah, seperti biasa, karena hidup tidak pernah memberi pilihan selain bertahan. Perjalanan menuju kota Jember membuatnya melewati jalan berkelok, sawah luas, dan deretan rumah sederhana yang mengingatkannya bahwa ia bukan satu-satunya yang berjuang. Motor tuanya berderu kasar, namun tetap setia menemaninya dalam setiap rutinitas. Di kejauhan, hiruk-pikuk terminal Tawang Alun mulai terlihat, tempat yang selalu membuat dadanya terasa sempit. Setiap kali memasuki terminal, Sumali merasakan tatapan orang-orang yang mengenalnya sebagai pemuda pendiam yang tidak banyak tingkah. Mereka menyukainya karena sifatnya yang sopan dan mau membantu. Namun terminal itu juga menyimpan sisi gelap, para preman pemalak yang menguasai setiap sudut. Di antara mereka, satu nama membuat darah siapapun membeku, Tarmin Botak, penguasa bayangan yang merajalela tanpa ada yang berani melawan. Dan pada pagi itulah, ketika Sumali tiba di terminal dengan paket di punggungnya, ia tidak tahu bahwa langkah kakinya yang tenang akan membawa dirinya pada perjalanan baru, perjalanan yang akan menguji batas keberaniannya, dan mempertemukannya dengan takdir yang selama ini diam-diam menunggu dalam kesunyian. Terminal Tawang Alun pagi itu ramai seperti biasa, tetapi di balik hiruk-pikuk suara klakson dan teriakan calo, ada getaran ketakutan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bekerja di sana setiap hari. Sumali melangkah pelan di antara deretan bus dan angkot, membawa tas berisi paket. Mata-matanya yang tajam memperhatikan sekitar, memastikan tidak ada masalah, meski ia tahu bahwa di tempat ini, masalah justru sering menemukan orang yang tidak mencarinya. Di sudut terminal, para pedagang kecil menyiapkan dagangan mereka dengan wajah cemas. Buning, pedagang, lumpia langganan Sumali, terlihat berkali-kali menoleh ke kiri dan kanan, seolah menunggu badai yang pasti datang. Ketika melihat Sumali, ia tersenyum lemah, namun mata tuanya menyimpan kekhawatiran. Sumali membalas dengan anggukan pelan, isyarat kecil bahwa ia memahami kecemasan itu meski tak mampu mengucapkannya. Sumali sedang menata paket di motor ketika suara langkah berat terdengar mendekat. Suara itu berbeda dari langkah orang biasa, lebih teratur, lebih sombong, seperti milik seseorang yang yakin seluruh terminal adalah miliknya. Sumali tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Bau rokok kretek yang menyengat menyapu hidungnya. Tarmin Botak telah muncul, bersama dua anak buahnya yang tampak seperti bayangan gelap yang siap mencabik apapun yang lewat. Tarmin berdiri tegap dengan tubuh besar dan kepala licin yang mengilap, bekas-bekas luka lama menghiasi kulitnya. Tangannya memainkan tongkat kayu pendek yang selalu ia bawa, membuat suara, tek, 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 yang menggetarkan lantai semen tempat itu berdiri. Para pedagang langsung menunduk,
beberapa bahkan menutup kios mereka sebentar, berharap tidak menarik perhatian sang penguasa terminal. Sumali tetap memunggungi Tarmin, berusaha menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Namun ketenangan itu justru membuat Tarmin mendengus. Ia tidak suka diabaikan, apalagi oleh seorang pemuda yang menurutnya tidak penting. Ia melangkah mendekat, menepuk bahu Sumali keras hingga tubuh pemuda bisu itu terdorong sedikit ke depan. "Heh, kowe iki, kok ngacir wae tiap aku lewat?" Geramnya, suaranya berat seperti guntur yang menggores langit. Sumali menoleh perlahan, memperlihatkan wajah datarnya yang dingin namun tidak menantang. Ia menyentuh tenggorokannya lalu menggeleng, cara halus untuk mengingatkan bahwa ia bisu. Tetapi Tarmin hanya terkekeh sinis, seolah ketidakmampuan Sumali berbicara adalah alasan baginya untuk merendahkan lebih jauh. "Bisu bukan alasan buat gak hormat, Le," katanya sambil mendorong dada Sumali sekali lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa tukang ojek memandangi mereka dari kejauhan, namun tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya berharap semuanya cepat berlalu. Sumali menahan diri, mengatur napas, dan menunduk sedikit sebagai tanda permintaan maaf, meski ia tidak salah. Ia tahu melawan saat ini hanya akan memperburuk keadaan. Ia ingin pergi, menyelesaikan hari tanpa masalah. Tapi di terminal ini, keinginan adalah hal yang jarang dikabulkan. Tarmin menatapnya dengan mata yang penuh kebencian, seakan keberadaan Sumali saja sudah cukup mengganggu kekuasaannya. "Mulai sekarang, setiap yang lewat sini harus setor. Termasuk kamu," katanya sambil menusukkan ujung tongkatnya ke dada Sumali. Di sekitar mereka, suasana mendadak membeku. Sumali mengepalkan tangan tanpa sadar, dan pada saat itu, tanpa ia ketahui, dunia sunyinya baru saja bersentuhan dengan badai yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah Tarmin pergi dengan langkah congkak dan tawa kasar yang masih menggema di telinga banyak orang, suasana terminal perlahan kembali bergerak. Namun bagi Sumali, ketenangan itu hanya ilusi tipis. Ada rasa sesak yang menempel di dadanya, seperti tangan tak terlihat yang menekan kuat. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, mengangkat paket dan berjalan ke arah kios Buning untuk mengantarkan barang. Namun baru beberapa langkah, ia melihat kerumunan kecil yang membuat napasnya tercekat. Di tengah kerumunan itu, Buning terduduk lemas, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar hebat. Dagangan lumpianya berserakan di lantai, beberapa terinjak oleh sepatu para penumpang yang lalu lalang. Keranjang bambu miliknya terbalik, pecah di satu sisi, menyisakan sobekan tajam seperti luka yang mengalirkan cerita tragis. Sumali mempercepat langkahnya, menyingkirkan orang-orang dengan isyarat tangan sebelum berlutut di samping wanita tua itu. Buning mengusap air mata yang terus mengalir, dan dengan suaranya yang bergetar, ia mencoba menjelaskan apa yang baru terjadi. "Tarmin marah, katanya aku telat setor, padahal aku sudah kasih 2 hari lalu," ucapnya sambil memegangi lengan yang tampak memar. Sumali menatap lumpia yang hancur, lalu kembali kepada Buning, hatinya terbakar oleh sesuatu yang lebih panas dari api. Di dalam diamnya, amarah tumbuh, pelan, tapi pasti. Tanpa berkata apapun, Sumali mulai memunguti satu persatu lumpia yang masih utuh, membersihkan meja kecil Buning, dan menata ulang dagangannya. Gerakannya cepat namun lembut, menunjukkan kepedulian yang tulus. Para pedagang lain ikut membantu, tetapi tatapan mereka dipenuhi ketakutan. Bukan karena Buning, namun karena tindakannya dapat memancing murka Tarmin. Sumali tahu itu, tapi ia tetap melanjutkan. Di pikirannya hanya ada satu hal, ketidakadilan yang tidak boleh lagi ia biarkan. Ketika mengangkat keranjang bambu yang patah, Sumali merasakan jari-jarinya bergetar. Bukan karena lelah, melainkan karena amarah yang berusaha ia tahan dengan seluruh kekuatan. Di kepalanya, kata-kata ayahnya terngiang, bahwa bela diri adalah cara menjaga mereka yang tak mampu menjaga dirinya sendiri. Tapi selama ini ia memilih diam, memilih aman, memilih mundur, lalu melihat Buning yang menangis dalam usia tuanya membuat semua pertahanannya retak. Buning menggenggam tangan Sumali pelan. "Le, gak usah ikut campur, nanti kamu malah celaka," katanya dengan suara lirih. Tetapi tatapan Sumali menjawab dengan jelas tanpa satu kata pun, ia tidak bisa lagi membiarkan hal ini terjadi. Dunia boleh menganggapnya bisu, tapi hatinya bicara lebih keras daripada siapapun. Dan dalam tatapan itu, Buning menyadari ada badai besar yang sedang bangkit di balik kesunyian pemuda itu. Di sekitar mereka, para pedagang saling berbisik. Ada yang berharap Sumali melawan, karena mereka sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan.
Ada juga yang cemas, karena mereka tahu Tarmin bukan sekadar preman, ia adalah raja tanpa mahkota yang pernah mematahkan lengan orang hanya karena berani melawan. Terminal ini adalah kerajaan kecilnya, dan setiap sudutnya adalah mata-mata yang melapor. Ketika Sumali berdiri, matahari yang mulai naik memantulkan cahaya ke gelang kulit di pergelangan tangannya. Gelang pemberian ayah, gelang yang mengingatkannya bahwa diam tidak selalu berarti kalah. Sumali menatap lurus ke jalanan terminal yang ramai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa kesunyiannya bukan lagi tempat berlindung, tetapi senjata yang akan segera berbicara. Dengan langkah yang tenang namun berat, ia meninggalkan kios Buning, tidak menyadari bahwa keputusan kecil itu adalah awal dari pertempuran besar yang akan mengguncang seluruh terminal Jember. Langkah Sumali terhenti di bawah rindangnya pohon trembesi dekat area parkir terminal. Napasnya belum stabil sejak melihat Buning terluka. Ia menatap kedua tangannya, tangan yang selama ini hanya digunakan untuk bekerja dan membantu ibu. Tapi kini, ada getaran familiar di sana, getaran yang pernah dia rasakan bertahun-tahun lalu. Getaran yang muncul saat ayahnya mengajarinya untuk pertama kalinya bagaimana menghadapi ketidakadilan. Ingatan itu datang tiba-tiba, begitu kuat, begitu jelas. Dalam bayangannya, Sumali kembali menjadi bocah kecil berusia 10 tahun. Di halaman rumah mereka yang dikelilingi bambu dan pohon jati, ayahnya, Pak Sumarlin, berdiri gagah dengan seragam pelatih taekwondo yang warnanya mulai memudar. "Sumali, kamu boleh bisu. Tapi kamu tidak pernah lemah," kata ayahnya waktu itu sambil mengusap pipi putranya. Kata-kata itu bukan sekadar motivasi, itu adalah janji seorang ayah bahwa anaknya tidak akan dibiarkan tenggelam dalam dunia yang kejam. Ayahnya lalu mengajarinya teknik demi teknik, Apchagi, Dolio Chagi, Yop Chagi, hingga tornado kick yang sulit bahkan bagi murid dewasa. Setiap tendangan selalu diikuti pesan moral. Bela diri bukan untuk sombong. Bukan untuk memulai pertarungan, tapi untuk menghentikan orang jahat ketika tidak ada lagi yang berani bersuara. Sumali kecil hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ia menyimpan setiap kata ayahnya seperti kitab suci yang tidak akan pernah dia buang. Suatu sore, ketika mereka sedang berlatih, ayahnya pernah berkata dengan wajah yang tidak pernah Sumali lupakan. "Di dunia ini, akan selalu ada Tarmin-Tarmin lain. Orang-orang yang hidup dari menindas dan membuat takut. Suatu hari kamu akan melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan saat itu terjadi, kamu harus tahu kapan diam, dan kapan bertindak." Kata-kata itu menancap dalam, dan kini, bertahun-tahun kemudian, kata itu terasa seperti panggilan takdir. Sumali menutup mata, membiarkan angin terminal yang kotor dan berdebu lewat begitu saja di wajahnya. Ia bisa merasakan genggaman ayahnya yang hangat, meski kenyataannya sudah lama hilang dari hidupnya. Kematian ayahnya karena kecelakaan kerja menjadi luka yang tak pernah sembuh, membuat Sumali bersumpah tidak akan membuat ibunya merasakan kehilangan lagi. Itulah alasan ia selalu menghindari konflik, sampai hari ini. Ketika membuka mata, tatapan Sumali berubah. Tidak lagi kosong atau pasrah. Ada bara kecil yang menyala di sana, bara yang sama yang pernah dilihat banyak lawan ayahnya dulu di gelanggang tanding. Bara keberanian, bara perlawanan, bara yang bisa berubah menjadi api besar jika dipancing oleh ketidakadilan semacam Tarmin botak. Ia menyentuh gelang kulit di pergelangan tangannya, benda terakhir dari ayahnya. Gelang itu terasa hangat, seolah mengingatkannya bahwa ia tidak berjalan sendirian. Bahwa nilai-nilai ayahnya masih hidup melalui dirinya. Bahwa kesunyian yang selama ini membungkusnya bukanlah kelemahan, melainkan ketahanan. Di kejauhan, suara tawa Tarmin dan anak buahnya terdengar, keras dan menantang. Banyak orang menghindar, pura-pura tidak melihat. Namun bagi Sumali, suara itu seperti cambuk yang menariknya kembali ke kenyataan. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah lagi. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini, kata-kata ayahnya mulai menemukan wujudnya. Dan meski ia masih mencoba bertahan dalam damai, dunia seakan sudah memutuskan bahwa sunyi miliknya akan segera berubah menjadi badai. Siang di terminal Tawang Alun semakin panas, matahari memantulkan cahaya dari atap seng dan kaca bas yang berderet seperti raksasa besi. Sumali baru saja selesai mengantar paket terakhirnya ketika langkah-langkah kasar kembali terdengar. Ia tidak berniat mencari masalah, tetapi nasib seolah terus menyeretnya ke arah yang sama, ke arah Tarmin botak, raja gelap terminal yang merasa memiliki semua orang yang lewat di hadapannya. Sumali menundukkan kepala dan mempercepat langkah,
berusaha melewati rombongan preman tanpa menarik perhatian. Namun diamnya justru menjadi pemicu. Tarmin berdiri di tengah jalan sempit antara deretan bus, menghalangi lajur keluar. Ia tidak bergerak saat Sumali mendekat, justru tersenyum sinis, seolah menikmati momen ketika hewan buruannya semakin dekat. Ketika jarak tinggal 1 meter, Tarmin menyodorkan kakinya, membuat Sumali terpaksa berhenti mendadak. "Dari tadi aku lihat kamu sibuk terus, Le," katanya dengan suara serak yang terdengar seperti batu bergesekan. "Tapi kamu belum kasih saya salam. Apa kamu pikir kamu ini siapa?" Sumali hanya menatap dengan mata tenang, mencoba menghindari percikan konflik. Ia menyentuh tenggorokannya lalu menggeleng. Isyarat itu jelas, tapi bagi Tarmin, itu seperti ejekan. "Oh iya, kamu bisu." Tarmin mendekat, menatap tepat di wajah Sumali. "Tapi diam tanpa permisi di tempat saya itu kurang ajar, ngerti?" Belum sempat Sumali mengambil jarak, dada pemuda itu didorong keras ke belakang hingga punggungnya menghantam bodi bus. Suara benturannya membuat beberapa sopir menengok, tapi mereka cepat-cepat memalingkan wajah agar tidak ikut terseret. Mata Sumali bergetar menahan emosi yang mulai memanas. Ia memijat dadanya pelan, lalu kembali berdiri tegak. Bukan melawan, hanya menolak jatuh. Tarmin menatap gerakan itu dengan tatapan meremehkan. "Kamu pikir berdiri lagi itu berarti kamu berani?" Ejeknya sambil berjalan memutar seperti predator mengitari mangsanya. Anak buah Tarmin tertawa pelan, menunggu perkembangan situasi. Sumali mencoba memberi tanda bahwa ia ingin pergi. Ia menunjuk arah keluarnya terminal, lalu mengibaskan tangan seolah berkata, "Izin lewat." Tapi Tarmin justru menghadangnya lagi, mengangkat dagu Sumali dengan tongkat kayu pendek miliknya. "Lewat, tanpa setor." Tongkat itu menekan rahang Sumali lebih keras. "Mulai hari ini, kalau kamu lewat sini, kamu setor ke saya. Kalau tidak, ya, siap-siap saja." Para pedagang yang menyaksikan dari jauh merasa jantung mereka ikut berdebar. Mereka tahu Sumali bukan orang yang suka cari masalah, tapi juga tahu Tarmin tidak akan puas hanya dengan intimidasi ringan. Terminal seolah menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Sumali bisa saja membalas dengan satu tendangan cepat, tapi ia ingat ibunya, ingat janji kepada dirinya sendiri, ingat nasihat ayahnya tentang waktu yang tepat untuk bertindak. Dengan sangat perlahan, Sumali mengangkat kedua tangannya sedikit sebagai tanda ia tidak ingin berkelahi. Ia menunduk, lalu melangkah mundur beberapa langkah. Itu bukan tanda kalah, itu tanda ia masih mencoba menjaga damai. Tapi keputusan itu justru membuat Tarmin merasa ditantang. "Lari, di depan saya," katanya geram, matanya menyala seperti bara. Dan pada detik itu, Sumali tahu, bahwa ketenangan yang ia pilih telah disalahartikan sebagai kelemahan. Dan kelemahan, bagi orang seperti Tarmin botak, adalah undangan untuk menyerang. Sejak insiden kecil itu, nama Sumali mulai beredar di antara para preman terminal seperti api kecil yang merembet di tumpukan jerami kering. Tarmin botak, yang merasa harga dirinya diinjak hanya karena Sumali tidak melawan, mulai menebar kabar bahwa pemuda bisu itu sok kuat, sok berani, dan diam-diam ingin menyaingi kekuasaannya di terminal Tawang Alun. Fitnah itu menyebar cepat, seperti racun yang sengaja dituangkan ke dalam telinga orang-orang yang mudah terpengaruh. Di setiap sudut terminal, suara-suara mencibir mulai terdengar. "Itu si Sumali, katanya mau jadi preman baru. Dia itu pura-pura diem, padahal mau ngelawan Tarmin." Bisikan-bisikan itu menusuk atmosfer terminal seperti jarum tajam. Para pedagang yang mengenal Sumali tahu itu tidak benar, namun mereka takut, sehingga memilih diam agar tidak ikut menjadi sasaran. Sumali sendiri mencuri dengar beberapa omongan itu saat lewat, namun ia hanya menanggapinya dengan tatapan kosong, meski hatinya terasa dihimpit rasa takut dan kecewa. Tarmin semakin gembira melihat rumor itu menyebar. Setiap kali ia berjalan di terminal, ia mengulang cerita palsunya dengan tambahan bumbu yang semakin memperburuk citra Sumali. "Anak itu kurang ajar," katanya pada anak buah barunya. "Dia pikir cuma karena bisu bisa seenaknya. Dia mau ngambil wilayah saya." Kebencian Tarmin bukan hanya tentang uang pemalakan, itu tentang ego, tentang harga diri seorang penguasa yang tidak boleh tersentuh. Sementara itu, Sumali mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi rasanya dunia tidak memberinya tempat untuk bernapas. Setiap langkahnya seolah diawasi, setiap gerakannya seolah dihakimi. Ia merasakan tekanan pada dadanya setiap kali melihat pasangan mata asing. Menatapnya dengan campuran curiga dan sinis.
Kesunyian yang biasanya menjadi pelindung, kini menjadi penjara yang membuatnya tidak bisa membela diri, karena ia tidak punya suara untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di satu sisi terminal, dua anak buah Tarmin, Rudy dan Kemet, mengikutinya dari kejauhan. Mereka tidak menyerang, tetapi mengawasi, menilai, menunggu. Rudy meludah ke tanah sambil berbisik, "Kalau benar dia mau ngelawan, kita habisin sekalian." Sumali menyadari bayang-bayang mereka, tapi ia tidak menoleh. Ia harus tetap tenang, tetap rasional. Namun rasa waspada mulai tumbuh, membuat langkahnya berat dan penuh tekanan. Buning, yang masih memar akibat perlakuan Tarmin kemarin, memanggil Sumali dalam lirih saat pemuda itu lewat. "Le, aku takut kamu dijebak. Tarmin lagi benci banget sama kamu." Tatapan wanita tua itu dipenuhi kecemasan. Sumali menunduk, memberi isyarat agar Buning tidak terlalu khawatir. Ia menunjuk dirinya sendiri, lalu menggambar lingkaran di udara, gerakan sederhana yang berarti "aku baik-baik saja." Tapi meski ia mencoba menenangkan orang lain, hatinya sendiri tidak sepenuhnya yakin. Rumor itu akhirnya sampai ke telinga petugas terminal. Namun alih-alih membantu, mereka justru memilih menutup mata. Sudah lama mereka tahu Tarmin menguasai tempat itu, dan mereka tidak ingin ikut terlibat. Bagi aparat yang malas bergerak, lebih mudah membiarkan fitnah itu berkembang daripada mengambil risiko. Dan Sumali, dalam kesunyiannya, menjadi korban dari ketidakpedulian yang lebih mematikan dibanding pukulan. Saat matahari mulai condong ke barat, terminal semakin ramai. Namun di tengah keramaian itu, Sumali berjalan sendirian, memikul beban berat yang tidak terlihat mata. Ia tidak tahu bahwa fitnah yang dibiarkan menyebar ini adalah langkah awal Tarmin untuk menjebaknya. Hari itu, langit di atas terminal tampak lebih gelap dari biasanya, seolah memberi pertanda bahwa badai yang sesungguhnya masih menunggu di balik senja. Malam itu Sumali berdiri di halaman rumahnya, menatap langit Jember yang gelap tanpa bintang. Angin membawa bau tanah basah dan suara jangkrik bersahutan, namun pikirannya justru penuh dengan bayang-bayang ancaman. Kemenangan cepatnya di terminal mulai menyebar seperti api yang menyambar ilalang. Meskipun warga diam-diam bangga, Sumali tahu bahwa Tarmin punya jaringan preman lain yang tidak akan tinggal diam. Sementara itu, Tarmin yang masih terbaring di sebuah rumah liar di pinggiran kota sedang menggeram penuh amarah. Luka-luka bekas tendangan Sumali belum sembuh, namun egonya jauh lebih sakit dari tubuhnya. Ia menatap cermin retak di depannya dan mengingat bagaimana seorang pemuda bisu dengan tubuh kurus dapat merontokkan reputasinya dalam sekejap. Malu dan dendam melebur jadi satu. Anak itu harus hilang, gumamnya pelan, suaranya bergetar karena kebencian. Di waktu yang sama, Bu Sari, ibu Sumali, duduk di ruang tamu sambil memeluk kedua tangannya. Ia menatap foto kecil almarhum suaminya, mencoba menenangkan ketakutan yang merayap di hatinya. Sejak kejadian di terminal, ia merasa ada sesuatu yang akan datang menghampiri mereka. Tatapan Sumali yang penuh tekad membuat hatinya bangga, namun juga ngeri. Ia tahu betul bahwa keberanian anaknya tidak selalu bisa melindungi mereka dari bahaya yang lebih besar. Sumali kemudian duduk di samping ibunya, mengusap bahunya dengan lembut. Ia tidak bisa berbicara, tetapi mata sayunya mengatakan semuanya, "Aku akan melindungi kita." Bu Sari mengangguk pelan meski air mata menggenangi matanya. Namun dalam hatinya, ia tahu Sumali tak mungkin selalu berada di rumah, dan ancaman Tarmin bisa datang kapan saja. Di sisi lain kota, 3 preman suruhan Tarmin sedang merencanakan langkah berikutnya. Di dalam sebuah warung gelap yang hampir tutup, mereka berbicara berbisik serius. "Tarmin bilang pemuda itu berbahaya," kata salah satu dari mereka sambil mengetuk meja. "Tapi dia cuma bisu, masa ia sehebat itu?" Preman yang lain hanya terkekeh gugup, mencoba menyembunyikan kecemasan yang mulai merayap. Mereka belum pernah menghadapi seseorang dengan keberanian seperti Sumali. Malam terus bergulir, dan Sumali yang tidak bisa tidur akhirnya memilih berlatih di halaman belakang. Gerakannya cepat, tenang, namun syarat dengan beban pikiran. Setiap pukulan dan tendangan seolah menjadi bahasa baru yang melampiaskan kecemasan hatinya. Cahaya bulan yang pucat memantul di peluhnya, menciptakan siluet yang tampak kuat namun penuh luka tersembunyi. Ia tahu pertarungan terbesar belum dimulai. Ketika latihan berhenti, suara ranting patah terdengar dari sisi rumah. Seketika tubuh Sumali menegang. Ia memutar tubuh, matanya tajam seperti binatang liar yang terancam. Namun hanya seekor kucing kampung yang muncul dari balik semak, membuat Sumali menghela napas lega.
Meski begitu, detak jantungnya tetap berdebar. Bayangan ancaman yang ia rasakan mulai terasa semakin nyata. Dan benar saja, di kejauhan, seseorang sedang mengawasi rumah kecil itu dari balik pohon besar. Siluet seorang pria berdiri diam, memperhatikan setiap gerak Sumali tanpa suara. Senyum tipis yang sulit diartikan muncul di bibirnya sebelum ia perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Bayangan itu adalah sinyal pertama bahwa badai balas dendam Tarmin mulai bergerak mendekati kehidupan Sumali, lebih dekat dari yang dibayangkan siapapun. Pagi hari di Jember terasa lebih dingin dari biasanya, seolah menyimpan sesuatu yang tidak beres. Bu Sari membuka pintu rumah dan tertegun ketika mendapati bekas jejak sepatu berlumpur mengarah ke halaman belakang. Jantungnya langsung merosot. Ia mengenali bahwa jejak itu bukan milik Sumali, dan jumlahnya lebih dari satu. Dengan tangan gemetar ia memanggil Sumali melalui ketukan di pintu kamar, dan pemuda itu segera muncul dengan mata penuh kewaspadaan. Sumali memeriksa jejak itu satu persatu, tubuhnya menegang seketika. Ukurannya besar, jejak langkahnya berat, dan jelas ditinggalkan dengan sengaja. Ini bukan sekadar lewat, seseorang ingin meninggalkan pesan. Ketika ia melihat ranting yang patah di sudut halaman, ia langsung ingat bayangan yang mengintainya malam sebelumnya. Itu bukan kebetulan, ada seseorang yang sudah mengamati rumah ini, mungkin bahkan sepanjang malam. Sementara itu, di sebuah bangunan tua bekas gudang tembakau, Tarmin duduk sambil merokok, wajahnya muram namun penuh rencana. Di hadapannya 3 preman suruhannya melapor pergerakan semalam. Rumahnya kecil, gampang masuk, salah satu dari mereka berkata. Namun Tarmin mengangkat tangan, menghentikan ucapan itu. Jangan gegabah, ujarnya dengan suara serak. Anak itu bukan lawan biasa. Kita harus buat dia takut, bukan langsung hajar. Ada raut keasyikan di wajah Tarmin, menikmati permainan psikologis ini. Kembali di rumah, Bu Sari mulai resah. Ia membayangkan kemungkinan terburuk, dan suara napasnya mulai tersengal. Sumali yang melihat itu langsung meraih tangan ibunya, menggenggamnya kuat-kuat. Melalui isyarat tangan dan ekspresi, ia mencoba meyakinkan bahwa ia akan menjaga rumah ini dengan seluruh hidupnya. Namun, jauh di dalam hati, Sumali tahu bahwa ancaman ini tidak akan berhenti hanya dengan bertahan di rumah. Ia harus mencari tahu siapa yang datang semalam dan apa langkah mereka selanjutnya. Di terminal Jember, para sopir angkot mulai memperbincangkan kejadian ganjil. Mereka melihat beberapa preman asing berkeliaran dini hari, mondar-mandir seperti sedang mengintai seseorang. Warga mulai ketakutan, dan beberapa dari mereka bahkan melirik ke arah rumah Sumali setiap kali lewat. Kemenangan Sumali atas Tarmin memang membuat banyak orang bangga, tapi juga membuat mereka was-was bahwa terminal itu akan menjadi ajang balas dendam dalam waktu dekat. Sore hari, ketika matahari mulai turun, Sumali pergi ke tempat latihan lamanya, sebuah bangunan kecil kosong di dekat kebun karet. Di sana ia mencoba menenangkan diri, namun setiap pukulan yang ia lepaskan terasa seperti peringatan bahwa ancaman semakin dekat. Keringat bercucuran, napasnya berat, dan pikirannya berputar tanpa henti. Ia tidak takut untuk bertarung, namun ia takut jika ibunya yang menjadi sasaran. Saat ia keluar dari bangunan itu, sebuah batu jatuh di dekatnya, disertai suara langkah tergesa dari balik pepohonan. Sumali refleks menoleh, namun bayangan itu telah menghilang. Hanya daun yang bergoyang dan suara angin yang tersisa. Ia mengepalkan tinjunya, ada seseorang yang mengikutinya lagi. Ancaman itu kini bukan hanya mengintai rumahnya, tapi dirinya secara langsung. Dan ketika malam turun, Sumali melihat sesuatu terselip di depan pintu rumah, selembar kertas berisi tulisan kasar dengan tinta hitam, bertuliskan singkat namun mencabik dada. Kita belum selesai. Sumali meremas kertas itu hingga hancur, dan pada saat itu ia sadar bahwa badai balas dendam Tarmin benar-benar telah dimulai. Langit Jember tampak kelabus akan menyerap kecemasan yang berputar di benak Sumali. Setelah menemukan pesan ancaman di depan pintu, malam itu ia hampir tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan mata terjaga penuh, sesekali menoleh ke arah jendela seolah menunggu sesuatu muncul dari kegelapan. Bu Sari memaksanya untuk istirahat, tetapi Sumali hanya menggeleng, ia tidak bisa membiarkan rumah ini lengah walau sedetik. Angin malam yang dingin berdesir melewati celah-celah rumah, membawa rasa genting yang sulit dijelaskan. Di sisi lain kota, Tarmin masih menahan sakit di dadanya setiap kali bernapas. Namun, yang lebih menghancurkan adalah rasa malu yang merongrong harga dirinya. Ia berdiri di depan peta kecil yang mereka gambar sendiri,
menunjukkan posisi rumah Sumali, akses masuk, dan titik buta yang cocok untuk serangan. Malam ini kita kirim pesan yang lebih keras, katanya sambil meremas puntung rokok. Suruhan-suruhannya saling pandang, separuh ragu, separuh takut. Tapi perintah Tarmin adalah hukum bagi mereka. Sementara itu, Sumali memutuskan untuk berkeliling sekitar rumah sebelum matahari sepenuhnya tenggelam. Ia memeriksa pagar bambu, melihat sudut-sudut yang mudah diterobos, dan mencatat dalam pikirannya untuk memperkuat semuanya. Saat ia berjalan mengitari sisi rumah, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat, puntung rokok yang masih baru, tepat di bawah jendela ibunya. Itu bukan milik siapapun dari rumah ini. Seseorang telah berdiri sangat dekat, mungkin hanya beberapa jam sebelumnya. Ketakutan itu memuncak ketika Busari menemukan ayam peliharaan mereka mati di belakang rumah, lehernya terpotong bersih. Tidak ada jejak pencuri, hanya luka yang terlalu rapi untuk dilakukan hewan liar. Sumali berlutut di samping ayam itu, tangannya mengepal hingga buku jarinya memutih. Itu bukan tindakan kriminal biasa, itu adalah pesan. Pesan bahwa rumah ini bisa ditembus kapan saja. Busari menangis tertahan, dan Sumali merasa dadanya diremuk oleh rasa bersalah karena telah menyeret ibunya ke dalam masalah ini. Di terminal, desas-desus semakin menyebar. Para sopir mulai membicarakan kehadiran preman-preman baru yang muncul saat malam. Mereka bukan orang lokal, wajah-wajah mereka keras dan asing. Beberapa warga mulai menghubungkan semuanya dengan insiden Sumali dan Tarmin, dan ketakutan merambat seperti kabut tipis. Mereka menyayangi Sumali, tetapi mereka tahu bahwa pusat badai sedang bergerak ke arah anak bisu itu. Seorang sopir angkot tua bernama Pak Yono akhirnya memberanikan diri datang ke rumah Sumali. Ia mengetuk pintu dengan hati-hati dan memberi isyarat agar Sumali mengikutinya keluar sebentar. Dengan suara rendah ia berkata, "Le, kamu harus hati-hati. Aku lihat sendiri tadi malam ada 2 orang asing muter-muter dekat gang ini. Aku curiga mereka bukan sekadar lewat." Sumali menatapnya dalam, memberi anggukan sebagai ucapan terima kasih. Peringatan itu hanya memperjelas apa yang sudah ia rasakan sejak lama, waktu mereka semakin sempit. Menjelang tengah malam, suara benda jatuh terdengar dari luar. Sumali yang masih berjaga langsung berlari ke halaman dengan sebatang kayu di tangannya. Di depan gerbang, ia menemukan batu besar yang dibalut kain merah. Ketika ia membuka kain itu, hatinya tercekat, di dalamnya ada pisau kecil penuh goresan, seolah digunakan untuk menakut-nakutinya. Itu adalah deklarasi perang dari Tarmin, simbol bahwa mereka siap mengambil langkah berikutnya. Dan malam itu, ketika Sumali kembali masuk ke rumah, sebuah tekad baru menyelinap ke dalam dirinya. Jika ia terus menunggu, bahaya hanya akan semakin dekat dan semakin berani. Ia kini tahu, untuk melindungi satu-satunya orang yang ia sayangi, ia harus berhenti bertahan, dan mulai bergerak lebih dulu. Balas dendam mungkin adalah tujuan Tarmin, tetapi perlindungan adalah alasan Sumali untuk tetap berdiri, apapun konsekuensinya. Hujan turun deras malam itu, menghantam atap rumah Sumali dengan irama yang gelisah. Setiap tetes air seakan mempertebal suasana mencekam yang menyelimuti rumah kecil itu. Sumali duduk di ruang tamu dengan mata tajam mengawasi pintu. Di luar, kegelapan seolah menelan segala suara. Namun instingnya mengatakan bahwa malam ini bukan malam biasa, ada sesuatu yang mendekat. Detak jantungnya berdegup pelan namun mantap, menunggu momen yang tak ia harapkan namun ia tahu pasti akan datang. Busari yang ketakutan berulang kali mencoba memintanya untuk tidur, tetapi Sumali hanya menggeleng. Ia menyalakan satu-satunya lampu minyak kecil di meja, membiarkannya memantulkan bayangan tubuhnya yang tegang di dinding. Lalu, tiba-tiba, anjing tetangga menggonggong, keras, tajam, berulang-ulang. Sumali refleks berdiri. Gonggongan itu bukan sembarang reaksi, itu adalah peringatan alami bahwa ada orang asing di lingkungan mereka. Sumali menyentuh pundak ibunya, mengisyaratkan agar berdiam di kamar dan mengunci pintu. Di balik gang sempit, 4 anak buah Tarmin bergerak dalam diam. Wajah mereka ditutupi penutup kepala hitam, tubuh mereka basah kuyup oleh hujan. Mereka mengambil posisi di sekitar rumah, salah satunya membawa linggis kecil. "Cepat, lakukan sebelum ada yang sadar," bisik salah satu dari mereka. Mereka pikir rumah kecil ini akan mudah ditembus, bahwa pemuda bisu itu hanyalah masalah sepele yang bisa diselesaikan malam ini. Mereka salah besar. Saat salah satu preman mendekati jendela untuk mengintip, tiba-tiba pintu rumah terbuka. Cahaya lampu minyak menyemburat keluar,
memantulkan bayangan Sumali yang berdiri tegap di ambang pintu seperti siluet penjaga yang siap mati di tempatnya. Para preman terkejut, mereka tak menyangka Sumali justru keluar lebih dulu, tanpa takut, tanpa ragu. Mata Sumali menatap mereka satu persatu, dingin, penuh amarah yang selama ini ia tahan. Seketika dua preman maju menyerang bersamaan, berharap mengejutkannya. Namun Sumali melompat ke samping dengan kelincahan yang tak mereka sangka, kemudian memutar tubuh dan menghantam dada salah satu dari mereka dengan tendangan samping yang begitu kuat hingga tubuh preman itu terpental ke genangan air. Yang lain mencoba menusuk dengan pisau, tapi Sumali menangkap tangan itu, memutarnya dengan cepat hingga terdengar suara tulang retak. Jeritan preman itu tersapu oleh suara hujan yang menggila. Dua preman lainnya mulai panik. Mereka tak menyangka pemuda bisu itu secepat angin dan sekeras baja. Mereka mencoba mundur, tetapi Sumali mengejar mereka dengan langkah yang hampir tak terdengar di atas tanah basah. Sebuah tendangan putar menghantam rahang salah satu preman hingga ia terkapar tak sadarkan diri. Yang terakhir jatuh tersungkur, memohon-mohon agar tidak disakiti. Namun Sumali hanya meraih kerahnya, menatapnya tajam, seolah berkata, "Katakan pada Tarmin, aku tidak takut." Ketika preman terakhir kabur dengan tubuh gemetar, hujan mulai mereda. Sumali berdiri di tengah halaman, nafasnya berat, tubuhnya dipenuhi lumpur dan air hujan. Namun matanya masih menyala, tidak ada sedikit pun keraguan bahwa ini baru awal dari konflik besar. Di dalam rumah, Bu Sari menangis pelan, mengetahui bahwa anaknya baru saja menyelamatkan nyawa mereka, tetapi juga membuka pintu menuju pertarungan yang jauh lebih berbahaya. Dan di tempat lain, jauh dari sana, Tarmin menerima kabar kekalahan anak buahnya. Alih-alih marah, ia justru tersenyum tipis. Baginya, ini bukan akhir, ini adalah alasan untuk turun tangan sendiri. Badai sesungguhnya baru akan datang. Berita kegagalan empat preman itu menyebar seperti racun di telinga Tarmin. Namun berbeda dari dugaan siapapun, bukannya murka, Tarmin justru tertawa pelan, tawa pendek yang dingin dan penuh maksud. "Bagus," katanya sambil mematikan rokoknya. "Kalau begitu, dia memang layak aku hadapi sendiri." Mata botaknya yang keras memantulkan kilau gelap, kilau yang biasanya muncul tepat sebelum ia melakukan sesuatu yang benar-benar kejam. Anak buahnya yang tersisa gemetar menyadari bahwa Tarmin kini menganggap masalah ini sebagai urusannya pribadi. Di rumah kecil itu, Sumali menenangkan ibunya yang masih syok setelah penyergapan semalam. Bu Sari memeluk anaknya erat-erat, air matanya jatuh tanpa ia pedulikan. Ia takut kehilangan Sumali, satu-satunya keluarga yang tersisa. Sumali hanya membalas dengan memeluk lembut dan menepuk-nepuk punggung ibunya, lalu menunjuk dadanya sendiri, seolah berkata, "Aku di sini. Aku belum pergi." Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa musuh hari ini bukan lagi preman biasa. Tarmin adalah sosok yang jauh lebih berbahaya. Terminal Jember pagi itu berubah tegang. Warga yang biasanya ramai dan gaduh kini berbisik-bisik, melirik ke segala arah dengan cemas. Kehadiran Tarmin yang muncul di terminal membuat semuanya membeku. Pria botak itu berjalan pelan, wajahnya tanpa ekspresi, namun sorot matanya penuh badai. Ia menatap bangku tempat ia dulu menguasai area itu, lalu membayangkan bagaimana seorang pemuda bisu mendekonstruksi gengsinya di depan umum. "Sumali, kita lihat seberapa lama kau bisa bersembunyi," gumamnya sambil mengepal tangan. Sore harinya, tanpa disadari Sumali, Tarmin mulai mengintai dari kejauhan. Ia berdiri di persimpangan jalan kecil menuju rumah Sumali, memperhatikan bagaimana pemuda itu membantu ibunya menimba air dan memindahkan kayu yang basah. Senyum miring muncul di wajah Tarmin, senyum yang membuat darah siapapun membeku. "Punya kelemahan, ya, bagus," bisiknya. Ia tidak akan menyerang Sumali secara langsung, tidak selama ada cara yang lebih menyakitkan. Malamnya, warga datang bergantian ke rumah Sumali untuk memberikan dukungan. Mereka membawakan makanan, sebagian membawa bambu atau peralatan yang bisa dipakai untuk memperkuat pagar. Meskipun takut, mereka tahu bahwa Sumali berdiri bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi keselamatan semua warga terminal dari ulah pala Tarmin yang selama ini menindas mereka. Kehadiran mereka membuat Bu Sari menangis haru, sementara Sumali menunduk berterima kasih dengan isyarat yang tulus. Namun di balik kebaikan itu, bahaya tetap merayap. Saat warga mulai pulang satu persatu, Sumali melihat sesuatu yang aneh, sebuah batu kecil yang dilempar ke arah rumah, jatuh tepat di dekat kakinya. Ketika ia menoleh ke arah gang, tidak ada siapapun.
Tetapi di permukaan batu itu, tergores sebuah simbol, lingkaran dengan garis melintang, tanda khas yang dipakai Tarmin untuk menandai target balas dendam. Dulu simbol itu ia gunakan untuk menakut-nakuti para pedagang. Kini, itu ditujukan untuk Sumali. Malam menjadi sunyi, terlalu sunyi. Bahkan angin pun seolah enggan berhembus. Sumali berdiri di halaman, merasakan ketegangan yang pekat di udara. Ia menoleh ke jendela kamar ibunya untuk memastikan semuanya aman. Lalu, dari kegelapan, suara langkah berat terdengar perlahan, teratur, dan sangat mengenal arah. Sumali menegang. Langkah itu bukan langkah orang asing, itu adalah langkah seseorang yang dulu ditakuti seluruh terminal. Dan ketika sosok itu berdiri di bawah lampu jalan yang redup, hujan tipis mulai turun. Tarmin menatap Sumali dari jauh, tidak berkedip. Tidak ada kata-kata di antara mereka, hanya pertarungan batin yang menggetarkan bumi kecil itu. Badai besar akhirnya tiba, dan kali ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tarmin berdiri tak jauh dari pagar rumah itu, tubuhnya tegap tak bergerak meski hujan tipis mulai membasahi kepalanya yang botak. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Sumali berdiri di halaman, matanya terpaku pada sosok lelaki yang selama bertahun-tahun menebar teror di terminal. Tidak ada kata-kata, tidak ada suara yang keluar. Hanya dua pasang mata yang saling menantang, dua tekad yang saling menguji. Dunia mereka menyempit, seolah hanya ada dua orang di bumi malam itu. Sumali maju perlahan, tubuhnya bersiap. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Tarmin, namun ia tahu satu hal, ia tidak akan membiarkan pria itu menyentuh ibunya atau siapapun warga sekitar. Hujan yang jatuh mengenai wajahnya membuat udara terasa lebih berat. Ia merasakan ketegangan merayap di setiap urat tubuhnya. Tarmin memandangi langkah kecil itu dengan senyum dingin, senyum yang tidak menunjukkan ketakutan, hanya kesenangan yang bengkok. Tarmin akhirnya melangkah maju, menghentikan langkahnya tepat 2 meter dari Sumali. "Kau berani sekali bikin aku malu," kata Tarmin dengan suara berat dan rendah. "4 orang ku kalah. Terminal membicarakanmu. Kau kira itu akan kubiarkan?" Meski Sumali tidak bisa menjawab secara verbal, tatapan matanya cukup untuk menyampaikan segalanya, "Aku tidak menyesal." Tarmin tertawa pendek, seperti mengejek keberanian itu. "Kau bisu, tapi keberanianmu berisik." Sumali merenggangkan bahunya, siap untuk bertarung jika diperlukan. Tarmin melihat gerakan itu dan mengangguk samar. "Tenang, aku tidak datang untuk berkelahi sekarang." Nada suaranya terdengar seperti perangkap. "Aku datang untuk memberitahu sesuatu. Aku akan datang lagi. Kali berikutnya, aku tidak akan datang sendirian." Kalimat itu membuat darah Sumali dingin. Ancaman itu bukan hanya untuk dirinya, itu untuk seluruh lingkungan ini. Malam itu, Tarmin mundur perlahan, tidak membelakangi Sumali, terus menatapnya seperti predator yang menilai mangsanya. Hanya ketika ia sampai di persimpangan jalan, ia berbalik dan menghilang di balik kegelapan gang. Sumali tetap berdiri di tempat, tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena marah dan khawatir. Ia tahu apa arti kepergian Tarmin tanpa pertempuran. Tarmin sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah Tarmin lenyap, Busari muncul dari dalam rumah dengan wajah pucat. Ia melihat Sumali berdiri basah kuyup, dan meski anaknya tidak mengucap sepatah kata pun, ia tahu persis apa yang baru terjadi. Ia memeluk Sumali sekuat tenaga, tangannya mencengkeram punggung anaknya seolah takut kehilangan. Sumali menepuk pelan lengan ibunya, tapi wajahnya tetap mengarah ke arah Tarmin tadi pergi. Bagaimanapun caranya, ia harus melindungi ibunya dari akibat terburuk. Keesokan harinya, kabar kedatangan Tarmin langsung menyebar ke seluruh kampung dan terminal. Banyak warga yang langsung ketakutan. Mereka tahu jika Tarmin datang kembali, itu berarti darah akan tertumpah. Para pedagang mulai menutup kios lebih awal, kerumunan di terminal berkurang drastis. Sementara itu, Sumali berjalan dari satu rumah warga ke rumah lain, memberi isyarat agar mereka waspada dan bersiap. Meski ia hanya seorang pemuda bisu, warga mempercayainya. Keberaniannya sudah terbukti. Namun di balik semua persiapan itu, Sumali merasakan sesuatu yang makin besar dan berat menggantung di atas mereka, seperti langit yang menahan badai yang siap pecah kapan saja. Ia berdiri di depan rumahnya, memandang jauh ke arah jalan. Tarmin akan kembali. Ia tidak tahu kapan, tapi ia tahu satu hal pasti. Ketika badai itu datang, salah satu dari mereka tidak akan pulang dengan cara yang sama. Hari-hari setelah ancaman Tarmin terasa seperti hidup di bawah awan gelap yang tidak mau bergerak.
Warga kampung dan para pedagang terminal hidup dengan napas tertahan, menunggu sesuatu yang mereka tahu pasti akan terjadi, hanya tidak tahu kapan. Sumali sendiri hampir tidak tidur, setiap malam duduk di depan pintu dengan mata mengawasi gang kecil yang mengarah ke rumahnya. Suasana itu seperti menunggu ledakan yang tinggal menunggu pemantik. Pada suatu malam, hujan turun lebih deras dari biasanya, hujan yang seperti amarah langit. Petir menyambar, membelah langit Jember dengan cahaya putih menyilaukan. Sumali berdiri di teras, merasakan hawa dingin menusuk tulang. Hujan seperti isyarat buruk, tanda bahwa sesuatu mendekat. Ia menoleh ke arah kamar ibunya, memastikan pintunya tertutup rapat. Setelah beberapa malam penuh ancaman, Sumali sudah menyiapkan balok kayu, tali, dan bambu panjang untuk menjaga rumah jika terjadi serangan. Kemudian terdengar suara mesin motor dalam jumlah banyak. Sumali mendongak, tubuhnya langsung siap. Dari balik gang sempit, lampu-lampu motor muncul satu persatu, seperti mata binatang buas yang menyala dalam gelap. 5 motor berhenti tepat di depan rumah Sumali. Dari salah satu motor, turunlah Tarmin. Tubuhnya besar, wajahnya basah oleh hujan, dan senyum dingin itu kembali terlihat. Malam yang bagus untuk menuntaskan urusan, ucapnya sambil menyalakan rokok meski hujan terus mengguyur. Warga kampung mengintip dari balik jendela, wajah-wajah mereka pucat. Mereka ingin membantu, tapi kaki mereka seakan terpaku. Tidak ada yang pernah melihat Tarmin membawa begitu banyak orang sekaligus. Ini bukan intimidasi, ini adalah serangan. Sumali maju 2 langkah ke depan, tubuhnya basah kuyup, matanya tak lepas dari Tarmin. Ia mengangkat tangan kirinya perlahan dan mengepalkannya, sebuah isyarat, datanglah. Aku tidak mundur. Tarmin mengangguk kecil, lalu memberi sinyal dengan jari. 3 preman langsung maju, masing-masing membawa senjata tumpul. Mereka menyerbu dengan cepat, tapi Sumali justru langkah lebih cepat. Ia berputar, menghantam perut salah satu preman dengan tendangan lutut yang membuatnya terhempas ke tanah. Preman kedua mencoba memukul dari belakang, tetapi Sumali membungkuk dan memutar siku ke arah rahang lawannya. Dentumannya terdengar meski hujan menelan kebisingan. Namun preman ketiga jauh lebih besar, dan berhasil memukul Sumali hingga tubuhnya terdorong ke pagar bambu. Sumali merasakan sakit menyambar sisi tubuhnya, tapi ia tidak jatuh. Ia memantapkan kaki kembali di tanah. Hujan membuat semuanya licin, tetapi bagi Sumali yang bertahun-tahun berlatih di tanah becek kampung, itu bukan hambatan. Ia berlari maju, mengangkat tubuhnya sedikit, dan mengeksekusi tendangan putar yang menghantam sisi kepala preman ketiga hingga ia roboh dengan suara keras. Tarmin melihat semua itu tanpa bergerak sedikitpun. Rokoknya basah oleh hujan, tetapi tetap ia genggam di bibir. Ia mengangkat tangannya, memberi sinyal agar preman yang tersisa tidak ikut campur. Cukup, katanya dengan suara rendah namun menusuk. Yang lain biar aku yang selesaikan. Ucapan itu bergema seperti vonis. Warga yang menonton dari jauh merasa bulu kuduk mereka berdiri. Dan saat Tarmin melangkah maju menembus hujan, Sumali tahu. Pertarungan yang selama ini dihindari kini tak bisa lagi dicegah. Malam itu, satu dari mereka akan runtuh. Malam itu turun lebih cepat dari biasanya. Terminal kota yang biasanya penuh hiruk-pikuk justru terasa sunyi dan gelap, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin dilihat manusia. Ratna baru saja turun dari angkot ketika terdengar suara gaduh dari deretan kios kosong. Ia menoleh, jantungnya berdegup cepat. Dari balik bayangan, ia melihat 3 preman terminal yang selama ini dikenal sering memeras para pedagang dan sopir. Mereka terlihat mabuk dan marah, seperti sedang mencari pelampiasan. Ratna menelan ludah, ia tahu bahaya sedang menunggu. Di sisi lain terminal, Sumali baru kembali dari rumah sakit setelah memeriksa keadaan ibunya. Sejak insiden sebelumnya, ia semakin sering menyendiri, hidup dalam gelombang rasa bersalah yang tak pernah berhenti menghantam. Tetapi malam itu berbeda, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya ke terminal, sebuah rasa yang tak bisa ia abaikan. Saat mendekati gerbang, ia mendengar Ratna berteriak kecil, dan tubuhnya langsung menegang. Sumali berlari, nafasnya tersengal, namun langkahnya mantap. Di depan matanya, ia melihat Ratna dikepung. Wajah gadis itu pucat ketakutan. Salah satu preman mendorong Ratna hingga ia tersungkur di lantai basah terminal. Sesuatu dalam diri Sumali pecah, sesuatu yang selama ini ia tahan dengan susah payah. Ia tidak lagi ragu, ia tidak lagi takut. Ada satu hal yang perlu ia lakukan, melindungi Ratna.
Dengan teriakan yang memecah keheningan malam, Sumali menghadang mereka. Para preman tertawa meremehkan, tidak menyangka pemuda kurus seperti dirinya berani menantang. Namun Sumali tidak bergeming. Masa lalunya, rasa bersalahnya, semua kegelapan yang ia pendam bertahun-tahun seperti bersatu menjadi api yang menyala di matanya. Ia menyerang dengan kekuatan yang tak pernah ia sadari ia miliki. Pertarungan itu brutal, suara hantaman terdengar berulang, bercampur dengan teriakan marah dan langkah-langkah tergesa. Preman pertama tumbang setelah pukulan keras menghantam rahangnya. Dua lainnya mencoba melawan, namun Sumali bergerak cepat seperti bayangan ganas di tengah cahaya lampu terminal yang berkedip-kedip. Ia seperti bukan dirinya, seolah semesta meminjamkan kekuatan gelap itu untuk satu tujuan, menghentikan kebiadaban. Ratna hanya bisa menyaksikan dengan tubuh gemetar. Di matanya, Sumali bukan lagi pemuda pendiam yang ia kenal, ia tampak seperti pahlawan yang bangkit dari luka masa lalu. Namun di balik itu, ia juga melihat ada sesuatu yang lain, semacam kesedihan mendalam yang mendesak keluar di setiap pukulan yang ia layangkan. Seolah Sumali sedang memerangi dirinya sendiri. Ketika semuanya berakhir, tiga preman itu tergeletak tak berdaya. Nafas Sumali memburu, tangannya bergetar, namun matanya langsung mencari Ratna. "Kau tidak apa-apa," suaranya serak, nyaris berbisik. Ratna mengangguk sambil menahan tangis, lalu mendekat memegang lengannya. Keduanya saling menatap tanpa kata, sebuah momen yang menjahit kembali retakan dalam hati mereka masing-masing. Namun sebelum Ratna sempat berkata apapun, suara langkah berat terdengar dari belakang. Lampu-lampu patroli menyorot terminal yang gelap. Aparat datang, diberitahu oleh warga yang mendengar keributan. Dan di tengah cahaya itu, Sumali berdiri tegak, siluetnya memanjang di lantai basah. Inilah titik balik hidupnya, titik yang akan menentukan apakah ia akan kembali jatuh ke masa lalunya, atau justru bangkit sebagai seseorang yang lebih kuat dari rasa bersalahnya sendiri. Cahaya lampu polisi memantul di genangan air terminal, menciptakan bayangan panjang yang menegangkan di antara bangunan-bangunan tua. Sumali berdiri di tengahnya, terengah dan berlumur luka. Para petugas mendekat dengan hati-hati setelah melihat tiga preman tergeletak tak berdaya. Ratna memegang lengan Sumali, gemetar, mencoba menjelaskan bahwa ia diserang dan Sumali hanya berusaha melindunginya. Namun suara Ratna serak, dadanya sesak oleh seluruh kejadian yang berlangsung begitu cepat. Salah satu petugas mengenali wajah para preman itu, komplotan yang selama ini banyak dicari karena pemerasan dan penyerangan. Melihat kondisi mereka, petugas itu mengangguk ke arah Sumali, bukan dengan curiga, tetapi dengan rasa lega. "Kau menyelamatkan nyawa gadis ini," katanya pelan. Kata-kata itu membuat Sumali menunduk. Rasa bersalah bertahun-tahun yang selama ini menghantuinya perlahan mengendur, meski tidak sepenuhnya hilang. Untuk pertama kalinya, ia merasa perbuatannya justru membawa kebaikan. Mentari fajar mulai muncul, menyibak gelap yang menutup kota semalaman. Di rumah sakit tempat para preman dirawat, para warga yang selama ini menjadi korban akhirnya punya keberanian membuat laporan. Aroma perubahan terasa di udara. Dan ketika Gubernur Deddy Mulyadi datang setelah mendengar kejadian itu, mata Ratna berkaca-kaca melihat sosok yang selama ini menjadi pelindung dalam perjalanan hidupnya. "Kalian selamat, itu yang paling penting," ucap Deddy lembut seraya menepuk bahu Ratna dan Sumali. Ratna tidak berhenti mengkhawatirkan Sumali. Tatapannya terus mengikuti pemuda itu yang duduk diam di kursi tunggu rumah sakit, menatap lantai tanpa fokus. Ia mendekat dengan langkah pelan, lalu duduk di sampingnya. "Kau bukan orang jahat, Sumali, apapun masa lalumu," bisiknya. Sumali terdiam, kelopak matanya bergetar, lalu air mata yang selama bertahun-tahun ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia menangis tanpa suara, seperti melepaskan seluruh berat hidup yang ia pikul sendirian. Beberapa hari kemudian, kota menjadi lebih tenang. Terminal tidak lagi dikuasai para preman. Para pedagang kembali tersenyum. Dan nama Sumali mulai dibicarakan, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pemuda yang dengan keberaniannya menghentikan kejahatan yang selama ini ditakuti warga. Walaupun Sumali tidak suka disebut pahlawan, ia tidak bisa menyangkal bahwa hidupnya kini memasuki babak baru. Ratna tetap sibuk dengan sekolahnya, beasiswa dari Gubernur Deddy Mulyadi membuat hidupnya berubah drastis. Namun tak sehari pun ia lewatkan tanpa memikirkan Sumali. Mereka sering bertemu, berbincang, dan perlahan-lahan Ratna menjadi cahaya yang menenangkan bagi Sumali, sementara Sumali menjadi sosok yang membuat Ratna merasa aman.
Dua jiwa yang sama-sama pernah tenggelam dalam gelap, kini saling menemukan pijakan. Suatu sore yang teduh, Gubernur Dedi memanggil Sumali ke kantornya. Setelah mendengar kisah hidup pemuda itu dan melihat keberanian yang ia tunjukkan, Dedi menawarkan sesuatu yang tak pernah Sumali bayangkan, kesempatan untuk bekerja dan kembali membangun hidup, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Semua orang berhak mendapat kesempatan kedua, ucap Dedi. Kata-kata itu menggema di hati Sumali, menyalakan harapan yang hampir padam. Dan begitulah, cerita mereka mencapai akhir, bukan akhir yang menutup, melainkan akhir yang membuka jalan baru. Ratna melangkah menuju masa depan dengan mimpi yang semakin besar, sementara Sumali menata ulang hidupnya dengan hati yang lebih ringan. Di bawah langit senja yang berubah keemasan, keduanya berjalan berdampingan. Meski badai pernah menghantam mereka dengan keras, kini mereka tahu, selalu ada langit baru setelah badai.